وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam pembahasan bab majaa fi taghlib fi man 'abada inda qabrin rajulin salih, yaitu bab tentang perkara yang berat bagi orang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh. Ya. Dan kita telah sampai pada masalah yang ke-11. Ya. Di mana muallif rahimahullah menyebutkan dalam bab ini terdapat masalah penting, adanya bantahan ala ta'ifatain allataini huma syaru ahlul bidah. Dalam bab ini terdapat masalah penting, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bantahan bagi dua kelompok yang keduanya termasuk asyaru ahlul bidah, sejelek-jelek ahlul bidah, yaitu kelompok yang pertama namanya Rafidhah, dan telah lewat pembahasannya dan telah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah prinsip-prinsip yang dimiliki oleh kelompok Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dan yang kedua, pada saat itu kita sampai pada Al-Jahmiyah. Mahi Al-Jahmiyah, siapakah itu Jahmiyah, dan bagaimana sejarah awalnya. Dan kita telah sampai pada prinsip yang ketiga yang dimiliki oleh kelompok Jahmiyah. Maka kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Utsaimin, wa madhabuhum fil qada'i wal qadar. Madhab, prinsip yang dipegang oleh kelompok Jahmiyah yang keempat di dalam masalah qada wal qadar. Karena generasi yang dulu dari kalangan ahlul bidah, mereka memasukkan prinsip-prinsip bid'ah yang dimasukkan dalam usulul iman, pokok-pokok keimanan, yang diantara yang mereka jadikan sebagai alat untuk memunculkan bid'ah ialah di dalam mengimani terhadap qada wal qadar. Karena dalam mengimani qada dan qadar ada dua kelompok. Mengimani terhadap qada dan qadar itu ada dua kelompok sesat. Yang pertama kelompok Jabariyah. Ya. Kelompok Jabariyah adalah sebuah kelompok yang mereka meyakini
bahwasanya manusia itu dipaksa oleh takdir. Bahwa manusia itu dipaksa dengan takdir. Maknanya manusia tidak memiliki masyiah. Manusia tidak memiliki ikhtiar, memilih. Manusia tidak memiliki kudrah, kemampuan. Apa yang dilakukan oleh manusia itu adalah dipaksa dengan takdirnya Allah. Dia jadi orang kafir karena dipaksa oleh Allah. Sehingga ini prinsip bid'ah yang ada dari kelompok Jabariyah. Tentu pemahaman seperti ini bukan pemahaman salaf. Bukan pemahaman yang dibangun di atas Quran was sunnah. Dan tidak pernah dipahami oleh para sahabat. Yang kedua, kelompok yang bernama Qadariyah. Qadariyah yakni sebuah pemahaman dari kalangan ahlul bid'ah yang mereka meyakini bahwa Allah tidak menciptakan takdir. Allah tidak menciptakan takdir. Manusia itu bebas berbuat, tidak ada hubungannya dengan takdir. Ayuhan nas. Nah, Jahmiyah itu mengikuti pemahaman Jabariyah. Menurut Jahmiyah ini di dalam mengimani terhadap qada wal qadar mengikuti prinsip kelompok Jabariyah. Jadi bid'ah di atas bid'ah. Mundur. Bid'ah di atas bid'ah. Jahmiyah sendiri bid'ah di dalam prinsip-prinsipnya. Ditambah lagi mereka di dalam mengimani qada wal qadar mengikuti prinsip Jabariyah, dan ini prinsip yang menyimpang dari manhaj salaf. Kata muallif, kelompok Jahmiyah mereka mengingkari atau mengatakan al-jabar, manusia itu dipaksa dengan takdirnya Allah. Fahum yaqulun, mereka mengatakan innal insana mujbirun ala amalihi. Mereka meyakini bahwa manusia itu dipaksa atas perbuatannya. Ya'malu biduni ikhtiyarihi. Dia beramal bukan karena ikhtiar usaha dia. Berarti dia berbuat suatu kejelekan itu adalah karena dipaksa oleh Allah. Dia berbuat ketaatan juga karena dengan paksaan Allah. Melalui saya mencontohkan di antara contoh prinsip mereka, insyaallah kalau misalkan orang sholat, bahwa mujbir, kata mereka. Orang sholat itu juga dipaksa dengan takdirnya Allah. Ya. Wa in qutila fahuwa mujbir. Kalau orang itu dibunuh juga karena dipaksa dengan takdir Allah hakada. Inilah prinsip Jabariyah. Sehingga prinsip ini apalu bidzalika hikmat Allah. Prinsip seperti ini tentu prinsip yang menyimpang. Karena semua perbuatan manusia itu mereka pahami adalah dipaksa dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka hal ini kenapa prinsip yang menyimpang? Yang pertama kata Syekh, afalu bidzalik hikmat Allah. Prinsip seperti ini itu menyimpang. Karena mereka mengosongkan adanya hikmah yang dimiliki oleh Allah. Apa hikmah yang dimiliki oleh Allah? Yani li'annahu idza kana kullu 'amalin mujbira 'ala 'amali lam yakun hunaka hikmatun fis thawabi wal iqab. Berarti kalau dipahami manusia itu dipaksa dengan takdir Allah, berarti mereka meyakini setiap orang yang beramal ketaatan ataupun kemaksiatan, berarti mereka itu
berbuat sesuatu yang tidak ada hikmah di sisi Allah Azza wa Jalla. Wal mujarradul masyiah, bahkan mereka itu berbuat seperti itu semata-mata lepas dari masyiahnya Allah. Wa yu'aqabu hadza wa yusibu hadza. Orang ini diberi siksa, orang ini diberi pahala, itu bukan karena hikmahnya Allah. Wa bidzalik afdalu an fa'ilin awsafil madhi wazzam. Oleh karena itulah Jabariyah mengosongkan sifat orang yang berbuat baik atau berbuat jelek, orang yang disifati terpuji atau tercela. Mereka tidak mensifati terpuji atau tercela. Iya. Kenapa demikian? Karena semua orang itu dipaksa. Iya. Fala yumkin an tamdaha insanan an tadummahu. Lianna al-'asi mujbirun wal muti'u mujbirun. Karena orang yang berbuat ketaatan juga dipaksa takdir. Orang yang berbuat kemaksiatan juga karena dipaksa dengan takdir. Ya. Ini berarti meniadakan hikmah yang Allah Ta'ala miliki. Allah berhak memberikan pahala, sebagaimana pula Allah berhak memberikan siksa. Sehingga Allah Ta'ala berikan pahala bagi orang yang taat, dan Allah berikan siksa bagi orang yang bermaksiat. Semua itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun memberikan masyiah, manusia bisa memilih. Ya, bisa memilih mau jadi orang yang taat atau mau jadi orang yang maksiat. Ada dua jalan di hadapannya. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Dalam ayat yang lain, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah berikan jalan kepada manusia. Dia bisa memilih jadi orang yang syakur, jadi orang muslim. Wa imma kafura, atau dia bisa memilih jadi orang kufur. Ya. Jadi manusia memiliki kemampuan memilih. Tinggal mau milih jadi orang yang baik atau mau jadi orang yang kafir, ada dua jalan. Semua itu barakallahu fikum. Allah Ta'ala memberikan keinginan bagi manusia. Ya. Jadi manusia memiliki kemampuan untuk memilih. Digambarkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah secara logika. Kalau Anda memiliki suatu jalan, tiba-tiba bertemu ada dua jalan. Jalan yang pertama, jalan yang aman, mudah, yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Jalan yang kedua, jalan yang sempit, sulit, banyak bahaya. Kalau Anda disuruh memilih, jalan mana yang Anda pilih? Jalan yang mudah atau jalan yang sulit? Pasti orang yang memiliki akal yang sempurna, akal yang memiliki keimanan, dia akan memilih jalan yang penuh dengan kebaikan. Maka demikian pula di hadapan kita ada jalan menuju surga dan ada jalan menuju neraka. Maka akan memilih jalan yang mana kita. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin berjalan di atas jalan yang lurus. Wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu Rabbul Alamin. Dan apa yang kalian kehendaki kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki sebagai Rabbul Alamin. Ayuhan nas. Dikisahkan ketika zaman Umar Ibn Khattab datang kepada beliau seorang yang mengadukan permasalahannya. Kenapa? Karena dia ditangkap oleh Amirul Mukminin ketahuan mencuri. Ya, dia mencuri. Mencuri yang sudah sampai nisab, yang berhak untuk dipotong tangannya. Menurut kata pencuri ini, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin,
Dia mengadukan kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, mahlan ya Amirul Mukminin, tunggu dulu. Iya. Kenapa? Karena orang ini berhak dipotong tangannya, tapi kata dia, "Mahlan ya Amirul Mukminin, tunggu dulu. Fa inna ma taraktu biqadarillah." Saya wahai Amirul Mukminin mencuri itu dengan takdir Allah. Bagaimana Anda memotong saya? Saya akan mencuri karena takdir Allah, katanya. Kata Amirul Mukminin dengan kecerdasannya, "Wa nahnu nafa'u biqadarillah." Kami juga memotong tangan kamu dengan takdir Allah. Kalau engkau mencuri berdasarkan hujjah, kami sudah ditakdirkan oleh Allah mencuri. Baik, sekarang saya juga akan memotong tangan kamu dengan takdir Allah juga. Iya. Jadi jangan sampai seorang, barakallahu fikum, melakukan kemaksiatan seperti ini kemudian mengatakan saya ini dipaksa oleh takdir Allah. Dari mana? Allah tidak pernah menyuruh kita jadi pencuri. Allah tidak pernah mencintai para pencuri. Lalu bagaimana Anda jadi pencuri? Maka sekarang saya potong tangan kamu dengan takdir Allah juga. Karena Allah menyuruh supaya memotong tangan pencuri. Unduru. Sehingga ada seorang sahabat juga datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu." Kata beliau, tidak ada seorang dari kalian kecuali telah ditentukan tempat duduknya. Naam, minan nar atau minal jannah. Tempat duduknya di dalam neraka atau di surga. Sudah ada katanya. Lalu sebagian kaum mengatakan, "Ya Rasulullah, ala nattakila." Ya Rasulullah, tidaklah kita cukup bersandar dengan catatan itu. Kalau memang catatan saya masuk neraka, kita bersandar saja dengan catatan itu ya Rasulullah. Apa kira-kira jawaban Nabi? Apakah setuju dengan ide-ide mereka? Ya, maka Rasulullah mengatakan, "La, jangan. I'malu fa kullun muyassirun lima khuliqalah." Beramal. Berbuat kebaikan kalian. Kenapa? Karena masing-masing muyassir akan dimudahkan. Kalau orang itu memang orang yang bertakwa. Fama man a'ta wattaqa. Adapun orang yang dia itu memberi, bersedekah, bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami mudahkan untuk jadi orang baik. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, nah, dia berdusta. Bakhil dan suka berdusta, mendustakan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan untuk menuju jalan yang sulit. Dia dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dimudahkan ke dalam neraka, maknanya orang tersebut barakallahu fikum setelah memilih jalan kejelekan tentunya. Memilih jadi orang yang bakhil, memilih jadi pendusta, sehingga akhirnya dimudahkan oleh Allah kedustaannya menuju kejelekannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa masing-masing berusaha beramal baik. Jangan berasa dengan takdir. Dari mana antum tahu takdir antum? Ya, rahasia Allah. Sirrun min asrarillah. Takdir kita itu rahasia yang dimiliki oleh Allah. Ya. Dari mana kita dipaksa dengan takdir? Kita punya kemampuan memilih. Ya. Baik. Selanjutnya kata muallif rahimahullah, wa yuqalu lahum, kita katakan kepada kelompok Jabariyah, innakum idza qultum dzalik asbattum anna Allah adlama dzalimin. Yang kedua, kalau kita meyakini bahwa manusia dipaksa dengan takdir, berarti kita meniadakan hikmah ilmu yang Allah miliki. Allah tidak bisa memberi, tidak bisa membedakan orang yang taat dan orang yang maksiat. Iya tak? Yang kedua,
Berarti kalau kalian mengatakan bahwa Allah Ta'ala memaksa manusia dengan takdir, berarti Allah Ta'ala, kalian menetapkan Allah Ta'ala azlamu zalimin, zat yang paling zalim. Ya. Dia adalah yang paling banyak melakukan kezaliman. Kenapa? Karena beliau li'annahu kaifa yu'aqabul 'asi wa huwa mujbir 'ala maksiyah. Bagaimana Allah menyiksa orang yang bermaksiat, sedangkan Allah sendiri yang memaksa orang itu bermaksiat. Paham? Kalau kita meyakini barakallahu fikum Allah itu memaksa manusia, kalau ada orang bermaksiat kan disiksa, berarti Allah Ta'ala zalim. Dia menciptakan makhluk dipaksa berbuat maksiat, sekaligus nanti dipaksa dengan siksanya. Allah zalim, tidak adil. Ya. Wa yusibul ta'i wa huwa mujbirun 'ala ta'atih. Atau Allah Ta'ala memberi pahala kepada orang yang taat dan dia dipaksa untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Fayakunu a'ta ma la yastahiqu. Berarti Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berhak. Wa mana man yastahiq, dan menolak diri memberikan sesuatu, mencegah memberi sesuatu kepada orang yang berhak untuk diberikan. Wa hadza dzulmun. Ini termasuk kezaliman bagi Allah. Apakah mungkin Allah berbuat zalim ayuhan nas? Tidak mungkin. Faqalu hadza laisa bidzulmin. Mereka masih membantah juga. Padahal ini jelas kezaliman. Bagaimana kezaliman? Karena Allah memaksa orang bermaksiat. Iya. Setelah dipaksa, nanti disiksa. Masya Allah. Zalim bagi Allah. Makanya pendapat seperti ini ayuhan nas adalah prinsip-prinsip Jahmiyah yang diikuti oleh kelompok Qadariyah. Iya. Kemudian kelompok Qadariyah masih membantah. Tidak, kata mereka, Allah tidak berbuat zalim. Itu kenapa? Hadza laisa bidzulmin. Ini bukan perbuatan zalim. Li'anna zulma tasarruful malik fi ghairi mulki. Yang namanya zalim, kata orang Jabariyah, menggunakan sesuatu, ya, tasarrufu, menggunakan al-malik, seorang yang menggunakan fi ghairi mulkihi, yang bukan kepemilikannya. Artinya seorang menggunakan sesuatu yang bukan miliknya, itu namanya zalim. Wa hadza, adapun ini, tasarrufu minal malik fi mulkihi. Adapun ini adalah menggunakan sesuatu yang dimilikinya. Allah yang memiliki hamba, Allah yang memiliki surga, maka Allah berkehendak berbuat apa saja. Ya, berarti bukan zalim, kata mereka. Yaf'alu bihi ma yasha. Wa ujibu, kita jawab, hakim bi annahu batil. Ini adalah prinsip yang batil. Bagaimana mungkin Allah memaksa hamba berbuat dosa sekaligus dipaksa dengan siksanya? Ini zalim bagi Allah. Ya, tidak mungkin. Sehingga kata Syekh, tentu ini kezaliman. Lianna al-malika idza kana muttasifan bi sifatil kamal. Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala sesuatu, yang disifati dengan sifat sempurna. Allah itu sifatnya sempurna, semua namanya baik. Walillahil asmaul husna, semua milik Allah itu baik, sifatnya juga sempurna. Maka kalau Allah Ta'ala yang menjanjikan surga bagi orang yang taat, menjanjikan surga bagi orang yang tunduk kepadanya, lan yukhlifa wa'dah, tentu Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Wa qad qala ta'ala, perhatikan firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Siapa saja yang beramal salihat, beramal saleh, wa huwa mu'minun, dia itu orang mukmin. Siapa saja yang mau beramal salihat,
amal yang ikhlas, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia orang mukmin. Siapa saja yang ingin beramal soleh silahkan. Boleh waktu malam, boleh waktu siang. Amal soleh sangat banyak disiapkan oleh Allah, bermacam-macam amal soleh. Nah, ketika orang itu beramal soleh, Allah tidak memaksa mereka. Faman ya'mal, siapa saja yang ingin beramal soleh, iya, silahkan. Maka Allah gelari wa huwa mu'min, dia orang mukmin. Kalau orang mukmin, fala yakhafu dzulma wala hadma, maka dia tidak perlu takut, khawatir dengan kezaliman Allah. Allah tidak pernah mendolimi sedikit pun. Wala hadma, dan jangan khawatir akan mendapatkan kebinasaan. Kalau dia orang mukmin akan dijaga oleh Allah. Iya. Jadi kalau itu janji Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Siapa saja yang beriman, beramal soleh, surga Firdaus tempat tinggalnya. Janji Allah. Kalau Allah berjanji tidak mungkin berkhianat. Beda dengan manusia kadang. Banyak janji, banyak khianatnya juga kadang. Adapun Allah menjanjikan, dan janji Allah sempurna, sifatnya sempurna, tidak pernah mengkhianati. Iya. Walau akhlaba hadzal wa'da lakana naqsa fi haqqihi wa dzulman li khalqihi. Kalau Allah itu tidak menyelisih janjinya, yakni janji orang yang beriman dan beramal soleh, pasti itu sifat yang kurang yang dimiliki oleh Allah, dan itu kezaliman bagi orang yang berhak mendapatkannya. Aizu wa'adahum fa akhlafahum. Sekiranya Allah berjanji lalu menyelisihi, ini tidak mungkin. Sehingga Allah mengutus para nabi dan rasul. Itu adalah untuk menerangkan jalan-jalan surga, sekaligus untuk menerangkan jalan-jalan yang menyebabkan masuk neraka. Sehingga nanti tidak ada alasan di hadapan Allah. Nanti kita menghadap Allah sudah tidak ada alasan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa 165. Rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'dar rusul. Rasul-rasul itu diutus oleh Allah mubashirin wa munzirin, sebagai pemberi kabar gembira, yakni surga. Siapa yang beramal soleh diberi balasan surga. Wa munzirin, dan memberi ancaman-ancaman siapa yang memaksiati Allah, jahanam, neraka, diingatkan oleh Allah melalui rasulnya. Li'alla yakuna, supaya tidak ada lagi linnas, bagi manusia ini, 'alallahi, di hadapan Allah nanti hujjah, alasan. Ya, ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul. Ya, wa kana Allahu azizan hakima. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayuhanas, kalau rasul sudah datang, sudah menerangkan penjelasannya, sudah menyampaikan penjelasan jalan surga dan nerakanya, maka apakah kita akan beralasan? Ya, saya ini benar-benar dipaksa oleh takdir Allah. Saya jadi orang jelek ini memang sudah takdirnya. Ya, dari mana kita tahu apakah Anda diberitahu oleh orang tua bahwa Anda nasibnya jadi orang jelek? Padahal kita tidak tahu rahasia Allah. Pelajari jalan Rasul. Perkara yang diperintahkan dikerjakan, perkara yang dilarang ditinggalkan. Itu jalannya Rasul. Siapapun seorang manusia yang dia beramal soleh, diangkat kedudukannya oleh Allah. Maka bukan dipaksa oleh Allah. Ya. Dengan dia berbuat maksiat, dia juga bisa meninggalkan maksiat itu. Bukan dipaksa. Ya. Ma'asyiral muslimin, ini diantara prinsip orang Jahmiyah di dalam mengimani tentang takdir. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah
berbeda dengan kelompok Qadariyah dan berbeda dengan kelompok Jabariyah. Iya, dia mengimani takdir dan mengimani pula Allah menciptakan kudrah, ikhtiar bagi manusia untuk bisa berjalan dan memilih jalan ketaatan. Bahkan Allah menciptakan hukum pun, perintah beribadah pun sesuai kemampuan. Ya. Contoh, orang haji. Ya. Allah tidak memaksa orang semuanya haji. Itu ketaatan. Tapi kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi Allah seorang hamba untuk berhaji untuk Allah, yakni bagi orang yang mampu jalannya. Perhatikan, menjalankan ketaatan pun sesuai kemampuan. Bukan dipaksa semuanya harus haji, tidak. Sebagai yang punya kemampuan. Bahkan kata Nabi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Iya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tidak bisa sholat berdiri sambil duduk. Iya. Tidak harus selalu berdiri. Sesuai kemampuan. Jadi kita tidak dipaksa sekali lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan kemampuan kita. Jadi oleh karena itu, barakallahu fikum, prinsip Jabariyah adalah prinsip yang menyimpang dari jalannya para sahabat, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang kelima, prinsip Jahmiyah yang kelima, yaitu di dalam wa madhabuhum fil asma'i al-iman. Prinsip yang kelima, pendapat mereka di dalam nama iman. Walladzina waddina al-irja. Yang mereka itu berprinsip dengan prinsip al-irja, murji'ah. Ya. Karena di dalam masalah iman itu terdapat beberapa kelompok. Yang pertama kelompok murji'ah. Kelompok murji'ah. Kita tahu bahwa yang namanya kelompok murji'ah mengatakan iman itu adalah al-iqrar bil qalb. Iman itu cukup menetapkan di hati saja. Ini murji'ah. Murji'ah itu, saya ulangi, mereka meyakini bahwa innal imana mujarradu i'tirafil insan bil khaliq. Murji'ah adalah sebuah pemahaman. Zaman sekarang juga ada. Mereka meyakini bahwa iman itu semata-mata mengakui pengakuan seorang bahwa Allah itu ada. Ya. Ini adalah kelompok murji'ah. Jadi murji'ah itu meyakini selain itu bukan iman. Salat, saum, baca Quran, itu bukan termasuk bagian dari iman. Lalu iman itu yang penting ikrar, pengakuan seorang adanya Allah. Cukup. Ya. Ini adalah pemahaman murji'ah. Ya. Ini adalah pemahaman murji'ah dan ini muncul pada zaman dulu. Di zaman sekarang juga ada. Iman itu yang penting eling hatinya. Ya. Jadi ibadahnya cuman eling hatinya. Yang eling hatinya toh. Ya. Syariat-syariat yang terkait dengan iman itu bukan bagian dari keimanan. Ini murji'ah. Yang kedua, Khawarij wal Mu'tazilah. Kalau Khawarij memahami bahwa amalan-amalan itu, sholat, saum, haji, masuk ke dalam nama iman. Bahkan syarat tetapnya iman. Artinya, siapa yang berbuat maksiat dari dosa besar, kafir. Khawarij itu. Saya ulangi. Khawarij itu punya prinsip. Amal-amal itu termasuk nama iman. Berjilbab bagi wanita. Itu adalah bagian dari nama iman.
Dan bahkan syarat tetapnya iman. Perhatikan. Berarti kalau seorang muslim bermaksiat dari dosa besar, kata Khawarij, sudah keluar iman dari hatinya. Alias apa? Kafir. Ini Khawarij ini. Yang bermudah-mudah mengkafirkan saudaranya. Ya. Tetangganya tidak berjilbab. Tidak berjilbab itu tidak pakai hukum Allah itu. Kafir itu. Masya Allah. Ya. Sehingga dikafirkanlah masyarakat kaum muslimin. Dengan pemahaman Khawarij tadi. Yang kedua Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar, tidaklah dia kafir. Innahu kafirun wal Mu'tazilah yaqul, mereka mengatakan fala naqulu mu'minun wala naqulu kafir. Kita tidak mengatakan mukmin dan tidak mengatakan kafir. Ya. Ini Mu'tazilah ini. Adapun Ahlus Sunnah. Nah, beda ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bukan kelompok Khawarij, bukan kelompok Murji'ah. Lalu mereka meyakini al-iman. Iman itu adalah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, qaulun bil lisan. Ucapan dengan lisan, ya. Ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Amalan dengan anggota tubuh, ya. Yazidu bit ta'at, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat. Iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Itu Ahlus Sunnah. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan anggota badan. 3. Bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam akidah wasitiyahnya. Pernah ditanyakan kepada seorang tabi'in kalau tidak salah. Ketika ditanya, ayazidul iman, apakah iman itu bisa bertambah wahai imam? Ya. Apakah iman itu bisa bertambah? Ya. Karena ada sebagian kelompok Khawarij tadi, iman itu tidak mungkin berkurang. Ya. Maka beliau membacakan ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan bagi orang-orang yang beriman. Iya. Wa yaziduhum imana, dan Allah menambahkan atas mereka keimanan. Iya. Dan sifat orang mukmin idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat bertambah imannya. Sehingga imam ini ketika ditanya ayazidul iman, yakni Ibnu Uyainah ketika ditanya al-iman yazid wa yanqus, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Alaysa yaqra'una al-Qur'an, apakah mereka orang Khawarij tidak baca Quran? Fazadahum imana, maka Allah tambahkan keimanannya. Ya. Dan ayat yang lain, lalu ditanyakan, yanqus, berkurang iman itu? Laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus. Kata Ibnu Uyainah dengan kecerdasannya, tidak ada sesuatu yang bertambah kecuali tadinya apa? Berkurang. Dikatakan bertambah karena tadinya berkurang. Berarti iman itu kadang naik, kadang turun. Iya. Dan ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun Jahmiyah di sini mengikuti manhaj Murji'ah. Berarti apa? Iman cukup di hati, tidak perlu beramal. Amalan bukan termasuk iman. Wal a'mal la madkhalalaha bil iman. Amalan tidak masuk dalam nama iman. Wa anal iman la yazid wa la yanqus. Iman kata mereka tidak bertambah, tidak berkurang. Ini prinsip yang keluar dari Ahlus Sunnah. Wa min hadhil umuri salatah qalu inna afsaqa wa a'dal ibadallah bil iman sawa. Dengan prinsip ini mereka mengatakan orang yang fasik, orang yang adil dari hamba-hamba Allah imannya sama.
Sampai mereka mengatakan Fir'aun mukmin, kamilul iman. Fir'aun itu hamba yang beriman, sempurna imannya. Karena iman cukup di hati. Wa Jibril mukmin, Jibril juga mukmin, kamilul iman. Ya, itu kata mereka. Lakin Fir'aun kufrun, padahal Fir'aun itu hamba yang kufur. Li'ana idda'ar rububiyah, karena justru dia mengaku sebagai Rabb di nafsihi faqat. Fasara bidzalik kafira. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, wan nasu fil imani syai'un wahidu kal musti'in tamathulil asnani. Beliau bersair dalam kitab Nuniyahnya menyebutkan kelompok Murji'ah dan prinsipnya. Wan nasu, kata orang Murji'ah, manusia itu di dalam iman sama rata. Kal musti, seperti sisir. Ya, sisir. Sisir itu gigi-giginya sama. Inda tamathulil asnan, lurusnya itu sama. Jibril dengan Fir'aun imannya sama, kata Murji'ah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala golongan kita termasuk golongan yang selamat dan berjalan di atas jalan mereka, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.